Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Danang Prianto dalam program acara Tribun Series Mojo Tribun Jambi Political Tainment. Nah, dalam program Mojo Tribun Jambi Tribun Series pada hari ini kita akan membicarakan sedikit terkait dengan politik anak muda dengan tema panggung politik anak muda Gen Z nyalek bisa apa? Untuk menjawab tema kita pada hari ini, Tribun Jambi pada hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, anak muda, punya prestasi, kemudian pengalaman juga cukup banyak. Langsung saja kita sambut. Yang pertama ada Mbak atau Kak ya? Iya. Kak Uma. Iya, biasa. Atau lengkapnya Sri Umamah Asaliki. Betul. Beliau merupakan caleg DPRD Provinsi Jambi dari Partai Amanat Nasional yang sudah terdaftar di DCS, Mbak ya? Iya. Nah, kemudian yang kedua ada Bang Penny Sepian, caleg DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau Tanjabar yang juga sudah masuk dalam DCS, Mbak. Iya. Gimana kabarnya, Kak dan juga Abang Penny? Alhamdulillah baik sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Abang gimana kabar? Luar biasa juga nih kalau ditanya itu. Nah, untuk Kak Uma nih, Iya. kesibukannya sekarang gimana nih? Apa aja nih kesibukannya? Kebetulan saya kesibukannya di Rumah Aspirasi Haji Bakri. Saya stafnya Pak Bakri. Udah 3 tahun bekerja sama beliau. Jadi kegiatan sehari-hari ini membantu Bapak buat laporan reses sama menginput BNBA bantuan untuk tahun 2024 sekarang usulan. Sama sekarang kan lagi masa-masa ulang tahun PAN kan, yang ke-25. Jadi kemarin tanggal 23 kita merayakan ulang tahun PAN di DPW PAN itu di Patimura, sama nanti tanggal 3 insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal kita ada senam sama ada hiburan lah gitu di sana di kantor gubernur. Tanggal 3 nanti. Puncak acaranya HUT PAN Provinsi Jambi yang ke-25 ya. Nah, luar biasa Tribuners, itu tadi kesibukan dari Kak Uma nih yang jadi staf ahli Pak Bakri, DPR Pak Bakri, RI. anggota DPR RI Dapil Jambi dari Partai PAN juga ya. Berarti PAN. kesibukannya selalu ikut Pak Bakri ya? Iya Bang, kalau yang di Jambi selalu ikut kegiatan, termasuk kan dari kantor sama di partai politik kita sama-sama aktif. Jadi lumayan sibuk hari ini, apalagi kan dekat pemilu kan. Benar-benar. Jadi perlu banyak persiapan yang mau disiapin. Oke, kalau dari Bang Penny, apa kesibukannya sekarang nih Bang? Kalau saya ini sehari-hari dibilang sibuk juga enggak gitu. Karena saya menjalankan kehidupan ya seperti biasa. Saya sekarang diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan studi. Sekarang alhamdulillah saya melanjutkan studi S2 di Universitas Terbuka. Jadi kegiatan sehari ya kuliah, terus ya kembali lagi dengan tujuan saya kan untuk mencalonkan diri. Jadi saya fokus di daerah saya itu. Sebenarnya bukan di daerah saya juga, di daerah lain pun saya turun gitu. Bukan karena niat saya mau mencalonkan diri tadi, tapi bagaimana untuk membantu di situ. Seperti sekarang kan ada program-program dari Pak Gubernur nih. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi dan juga Pak Haji Bakri ini, Pak. Karena alhamdulillah di daerah saya lah khususnya sangat terbantu, Bang, dengan pemimpin-pemimpin dua ini. Yang satu di pusat di Senayan, yang satu di provinsi. Baik itu yang salah satunya untuk masyarakat di daerah saya itu untuk kesehatan, Bang, di bidang kesehatan. Ada itu program Dumisake yang dari SKTM. Jadi berobat gratis itu. Jadi tidak sibuk lagi masyarakat yang sakit, tidak perlu memikirkan biaya lagi. Sekarang sudah dibantu Pak Gubernur. Gitu. Yang kedua itu ada UMKM, Bang. Jadi pemuda ya, Gen Z lah, yang teman-teman maupun masyarakat, ada juga untuk emak UKM-nya itu terbantu, Bang. Ada program UMKM milenial, ada UKM emak-emak dari Pak Gubernur Jambi yang alhamdulillah bantuan itu tunai, Bang, untuk mengembangkan usaha tersebut. Nah, dari Pak Bakri, Bang, dari Pak Bakri ini pembangunan di daerah saya alhamdulillah hampir dikatakan merata. Di Tanjung Barat itu kurang lebih 80 desa itu, Bang, masuk dari program Pak Bakri. Baik itu ada bedah rumah,
baik itu PISEU, Jalan Rigid Bertahan Penghubung Desa, baik itu P3 TGI, irigasi permanen persawahan, baik itu apa lagi ya, sanitasi, yang belum punya WC itu ada juga program dari beliau, maupun pembangunan lainnya, Bang. Ya menurut saya sangat bermanfaat. Kenapa? Di sini saya dipercaya oleh beliau untuk membantu menyampaikan aspirasi dari masyarakat di daerah saya kepada beliau. Saya bukan berani, tapi memberanikan diri untuk bertemu beliau langsung. Pak, ini loh daerah saya, butuh ini, butuh ini. Yang permasalahan paling yang harus diperhatikan pemerintah yaitu listrik, Bang. PLN sering mati. Itu saya ketemu Pak Bakri. Pak, Masih gini, ada sekarang di sana, masih banyak mati ya? masih mati terus. Itulah kan kalau di wilayah ini kan ke Salangon, Mangin itu kan mungkin batu bara yang itu. Tapi ini enggak. Ini daerah saya itu PLN. Memberanikan diri bertemu Pak Bakri. Pak, gimana? Distrik di wilayah Tanjung Barat ini, khususnya di wilayah Ulu, wilayah saya kan, kampung saya. Itu kata beliau diupayakan. Yang untuk sementara ini saya butuh Pak lampu ini Pak. Bagaimana bisa nggak program lampu itu biosolar yang listrik mati dia tetap hidup, paling tidak membantu penerangan di jalan karena rawan di sana. Kan masih banyak kebun sawit, masih banyak hutan sana, dan juga tingkat kejahatan itu walaupun tidak terlalu itu, tapi kita mengantisipasi. Jadi dengan adanya lampu biosolar itu tadi, walaupun mati lampu kan masih terang. Jadi masyarakat masih bisa melakukan aktivitas, paling tidak sedikit membantu. Nah, di situ saya temui beliau, Pak, saya butuh lampu. Alhamdulillah langsung realisasi. Tahun ini ada 45 lampu biosolar. Itu terbagi ada 4 desa kalau tidak salah itu. Ada desa Kaum Baru, Kecamatan Asam, Tanjung Bojo, itu juga jalan penghubung dari Tanjung Bojo ke desa Laos Burnai di dalam itu, karena ada 3 desa kan. Juga jalan penghubung Sri Agung, Suban, dan Raumedang. Memang saya prioritaskan yang tempat ibadah, tempat jalan-jalan yang dilewati oleh masyarakat ramai. Nah, di situ saya fokuskan kemarin. Dan minggu kemarin juga saya bawa Pak Bakri. Saya bawa beliau langsung ke daerah saya mau memperlihatkan apa namanya, infrastruktur. Ini loh pembangunannya. Ini loh yang harus kami minta tolong untuk diperjuangkan lagi di pusat. Kami butuh jalan itu. Yang pertama saya minta bantu sama beliau itu jalan penghubung desa dari Suban, Sri Agung, Raumedang. Karena itu akses pertanian di situ juga. Situ ada sawah luas itu, kurang lebih 1000 hektar. Karena kalau jalan ini rusak, jadi aksesnya agak sulit. Masyarakat melakukan aktivitas juga sulit. Dan juga ya, perputaran ekonominya juga terhambat. Karena kalau jalan rusak, malas orang ke sana. Karena di situ ada kafe. Kafe juga, seperti di Jambi juga, di situ ada kafe yang memang tempat ngumpulnya para milenial, para pemuda, yang saya kira bisa berkembang. Kalau didukung oleh pemerintah, ya salah satunya jalan tadi diperbaiki, listrik tadi gimana diperbaiki supaya tidak ada mati-mati mendadak lagi. Gimana daya yang ditambah. Mereka saya dapat info itu daya yang kurang karena sering macet lah mesinnya. Kan ini kita semoga saja para pemimpin kita, Pak Gubernur, Pak Bupati juga, dan Pak Bakri bisa memperjuangkan itu, khusus di dapil saya. Oke, berarti tadi cukup banyak ya kesibukannya mendampingi Pak Bakri turun ke desa langsung ya. Kemudian juga inilah apa, memberikan aspirasi masyarakat di daerah Bang langsung ke Pak Bakri ini. Terus satu kesibukannya juga tuh. Sebenarnya itu bukan kesibukan, tapi kewajiban saya sebagai kepala daerah, Bang. Bukan kesibukan itu kewajiban. Mau tidak mau kita harus berbuat, Bang. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk Kak Uma nih, ini kan maju DPRD provinsi dari dapil Sarolangun Merangin. Dapil 3 ya. Iya. Nah, dapil 3. Kemudian dari Bang Penny tadi caleg DPRD Kabupaten Tanjung Barat, dapil 4. Itu ada Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, ada Tungkal Ulu, dan juga Kecamatan Batang Asam. Nah, langsung saja nih, soal tema saya tembak nih. Kenapa sih nyalek, Mbak? Kak? Saya pertama-tama nyalek itu karena ikut Pak Bakri. Melihat Pak Bakri itu sosok panutan lah di Jambi, karena beliau
udah 3 periode Iya. DPR RI yang paling senior di Jambi DPR RI. Nah, melihat kinerja beliau itu emang benar-benar bekerja untuk masyarakat, benar-benar masyarakat menyalurkan aspirasi ke rumah aspirasi kita yang di Jelutung. Kebetulan saya sering di sana. Emang itu aspirasinya kita serap, langsung kita ajukan ke pusat. Gak lama kemudian itu langsung ada SK-nya, dapat bantuan. Nah, terus itu karena dipercayalah sama tim aspirasi kan, kenapa nggak perempuan di aspirasi ada perwakilan, karena kan Sarolangun Merangin kebetulan tahun 2023 ini paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya dari Pak Bakri, dan itu kebetulan saya menyerap aspirasi utamanya dekat-dekat kampung saya, daerah Pelawan. Di situ rata-rata kecamatan Pelawan itu sudah kalau dalam tahun ini udah hampir 200 desa baru tahun ini. Kayak di Makassari ada 56 berdalungan. Jadi kita kemarin barusan turun bulan kemarin. Nah, di sana alhamdulillah disambut baik sama mereka. Artinya pertama melihat sosok dari Pak Bakri ini ya. sih benar-benar berjuang untuk Berjuang rakyat. Jadi untuk terinspirasi rakyat, lah. terinspirasi. Tergugah hatinya untuk ikut maju, dan kebetulan juga didorong kan langsung oleh partai. Iya, oleh melihat Haji Bakri. kades-kades sering ketemu sama kades kan, berinteraksi. Saya kan Sarolangun Merangin, pernah ngedampingin kades-kades Sarolangun, seluruh kades Sarolangun langsung ke DPR RI pada tahun Januari ini, 2023, baru-baru ini. Jadi mereka banyak menyampaikan aspirasi-aspirasi, membawa proposal banyak. Di situ alhamdulillah sudah kita serap semua. Insya Allah nanti 2024 nanti semua udah terrealisasi, karena 2023 ini kan program sudah berjalan, udah masuk tahap 2 juga. Rata-rata program yang kita usulkan itu udah selesai, hampir selesai, termasuk tadi betul tempat Penny itu saya juga yang ini saya nggak mendampingi, tapi saya ikut mengetik usulannya, karena menyampaikan ke Bapak. Nah, berarti aslinya memang dari Sarolangun. Sarolangun, Mama. Kebetulan Mama orang Sarolangun, saya cucunya Buya Saleh di situ, tokoh agama kan. Sekalian kan karena di keluarga saya belum ada berpolitik, jadi kenapa kita nggak coba yang ini, yang muda kan, yang pertama, yang di keluarga ya. Jadi ini ya, orang pertama di keluarga yang masuk ke dunia. Iya, keluarga saya rata-rata di pemerintahan, jarang ada di politik, paling di agama sama pemerintahan. Kenapa kita nggak coba di politik? Karena politik itu kan bisa mengawasi pemerintahan. Tapi keluarga mendukung berarti? Alhamdulillah pada mendukung semua. Jadi tante-tante di ini kan minta kartu nama, kades yang kayak gitu. Berarti dukungannya luar biasa, dari partai, keluarga, dari aspirasi dari keluarga. Maka dari situ saya untuk memberanikan diri, awalnya saya kurang pede orangnya Bang, karena saya ini orangnya tertutup gitu. Tapi karena dekat sama Pak Bakri, sering ketemu masyarakat, jadi gini rasanya ya di dekat masyarakat, bisa bantu, apalagi kalau membantu masyarakat tuh rasanya senang gitu kan, melihat mereka yang berjuang kan, menyampaikan, terus kalau udah tersampaikan tuh pasti mereka senang gitu, pasti hati kita juga senang. Kalau saya lihat dari penampilannya, dari gaya bicara, kayaknya udah cocok nih jadi anggota dewan. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya, terima kasih. Nah, kalau dari Bang Penny sendiri nih, kenapa nyalek nih? Ini sebenarnya pertanyaan yang kesian kali. Mungkin udah puluhan ya, nggak ada 100 belum. Kayak ada puluhan nih yang nanya nih. Kenapa nyalek, Pen? Kenapa nyalek? Nah, masih muda. Tapi kan dengan sekarang ini, Bang, pemuda itu dituntut untuk berkarya, untuk melakukan inovasi-inovasi, dituntut untuk berperan baik itu di pemerintahan, dalam hal ini di eksekutif maupun di legislatif sekalipun. Ya, ini kan dorongan dari teman-teman dan juga masyarakat, khususnya masyarakat dapil saya lah. Kemarin tuh ketemu pemudanya, ini pemuda dituntut untuk berperan, untuk melakukan karya. Kita
selama ini belum ada sosok yang orang yang mau mewakili pemuda di parlemen gitu, khususnya di Tanjung Barat Dapil 4. Belum ada berarti sekarang pemuda-pemuda yang udah duduk di Yang sudah DPRD. duduk, kalau dapil lain mungkin ada Bang. Dari dapil Abang sendiri? Belum sepertinya. Hmm. Makanya mari pemuda itu kan ngobrol santai, kami ngobrol santai. Kami butuh perwakilan. Kami butuh orang yang mau menyampaikan aspirasi kami, yang mau mewadahi kami untuk berkarya ke depannya. Dan juga salah satunya ini kan restu orang tua, Bang. Iya. Karena percuma kita juga bergerak gimana pun kalau orang tua tidak merestui tidak akan bisa. Jadi pun kita nanti jadi apa kita kalau tidak dapat restu orang tua, Bang. Dan juga saya ingin mengajak para pemuda Provinsi Jambi khususnya Tanjung Barat, kita itu harus hadir di tengah-tengah gempuran teknologi, gempuran zaman yang makin maju. Kalau kita tidak ambil peran di situ, kita akan ketinggalan. Di sini kan di tempat saya itu, Bang, kampus saya itu, Bang. Di situ banyak sekali masih, Bang. Untuk ekonomi itu masih banyak menengah ke bawah, Bang. Makanya tadi dibantulah dari Pak Gubernur tadi. Jadi yang punya usaha itu dibantu, baik itu emak, baik itu pemuda-pemuda yang dibantu. Alhamdulillah bantu meningkatkan perekonomian. Dan juga di bidang itu tadi pertanian, sawah-sawah itu semua dibantu oleh Pak Bakri itu. Di Desa Sri Agung sama Raumedang itu, Bang, itu irigasinya udah hampir menyeluruh. Tahun ini juga dapat, tahun kemarin sebelum juga dapat. Pak Bakri sangat berjuang di situ. Jadi harapan saya ke depan ya mengajaklah masyarakat kau Provinsi Jambi khususnya Tanjung Barat Dapil 4, pilihlah pemimpin yang bisa menjalankan amanah dengan baik. Ya saya berharap ke depan Pak Bakri dan Pak Gubernur itu tetap dipercaya. Ini bukan kampanye nih, Pak ya, tapi kita Karena belum masa kampanye, belum iya, kampanye. belum bisa, kita tidak boleh kampanye. Pilihlah. Saya tidak mengajak untuk milih saya. Saya tidak mengajak untuk memilih Pak Bakri. Saya tidak mengajak untuk memilih Pak Gubernur. Saya berharap, harapan saya itu masyarakat mampu memilih pemimpin yang memang bisa memperjuangkan baik itu aspirasinya dalam hal ini daerahnya, memajukan daerahnya. Jangan nanti, Bang, ini banyak nih kejadian ya mungkin rasa umum ya. Ada yang ngasih uang, ada yang ngasih uang. Setelah besok terpilih, masyarakat mau ngadu, kemarin kan sudah saya kasih. Itu sekarang yang banyak terjadi. Itu sering terjadi ya? Iya, makanya saya ingin mengajak loh. Kita ini ciptakan pemilu yang damai, ya bermartabat, dan juga kita pikirkan ke depan. Jangan kita pikirkan sesaat, Bang. Kayak kita sekarang, Pak Gubernur, kemarin kita milih, ikhlas kita milih beliau. Sekarang dampaknya besar bagi masyarakat. Yaitu dari pengobatan gratis, bantuan UMKM, dan masih banyak program layanan pendidikan juga ada beasiswa, Bang. Di situ, Pak Bakri dipercaya sampai 3 periode, ini mau lanjut insya Allah 4 periode. Ini kan beliau kan bekerja, jadi masyarakat tuh bisa menilai. Ini loh, baik orangnya. Ini loh program-programnya. Kalau tidak ada beliau, siapa yang perjuangkan ini? Ya selama ini kan banyak yang jadi, saya tidak sebutkan contohnya ya orang-orangnya. Banyak yang jadi lupa. Saya lah, Bang, saya dulu pernah jadi tim. Jadi saya itu udah lupa. Berarti mengalami juga, Bang ya? Mengalami di fase itu, tapi saya tidak menikmati di situ kan saya masih di bawah waktu itu. Saya cuma mengamati gini loh. Ternyata jenjang-jenjang yang harus dilalui. Adanya masa kampanye itu tadi, ada janji-janji di politik itu ya, saya ngeri. Makanya saya mencalonkan diri ini, Bang. Saya tidak mau berjanji kepada masyarakat. Yang saya janjikan cuma satu, saya akan bekerja apapun itu nanti. Karena di DPR ini, Bang, kan nanti ada komisi-komisinya. Jadi kita tidak boleh menjanjikan ternyata ditaruh di komisi ini.
Dan juga kita kan tidak terfokus ke dana anggaran kabupaten, Pak. Bagaimana kita mau anggaran dari luar, dari provinsi, dari pusat, kan ada Pak Bakri. Coba kata, walaupun saya DPR, saya kata beliau, Pak, ini Bu, Pak, di dapil saya butuh ini Pak, bantu Pak. Kalau pokir juga sekian cuma, tidak bisa bantu masyarakat sebanyak ini. Gimana caranya bisa dibantu? Kan kita akan beranikan diri di situ. Pak Gubernur, Pak, ini Pak, jalannya, baik itu pembangunan dari segi pemuda olahraganya, baik itu nanti UMKM minta ditambah lagi Pak. Dan kita memberanikan diri di situ. Ya saya mengajak lah. Semoga masyarakat udah pintar. Saya yakin masyarakat udah pintar. Paling nanti yang mau ngasih duitnya diambil itu sedekah. Ya, tapi kan masyarakat kan bisa memilih. Ini loh sosok pemimpin yang harus dipilih. Ini loh sosok pemimpin yang harus diperjuangkan. Insya Allah dia akan memperjuangkan kita ke depan. Jangan karena 100.000, 200.000 nanti kita mau minta bantu ini dia bilang sudah kemarin. Itu kan yang rugi siapa? Masyarakat itu sendiri, Bang. Ya sudah lewat 5 tahun habis. Besok ada lagi, ngasih lagi, ambil lagi, lewat lagi 5 tahun habis. Tapi kan kalau pemimpin yang amanah, ikhlas kita membantu, ikhlas kita memilih, itu kan Allah yang gerakan hatinya, Pak. Iya. Kita tahu hati seseorang gimana, Pak. Contohnya sekarang ya pemimpin kita, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden sekalipun. Saya luar biasa, saya sangat apresiasi buat Presiden kita sekarang. Apakah wanita terutama yang seusia Kak Uma itu memiliki pandangan politik yang baik gitu, karena rata-rata sekarang kan banyak yang memandang politik itu kotor, politik itu ya nggak bersih lah. Tapi kalau yang Kak Uma rasakan gimana? Menurut saya karena saya termasuk generasi Z tadi, milenial kan, bisa kita lihat dengan sekarang ini banyak rata-rata generasi milenial nyalon ikut politik. Iya. Rata-rata anak muda, bisa dilihat mau dari kabupaten maupun provinsi. Kenapa pada nyalon? Itu karena masyarakat milenial ini sebenarnya berpengaruh untuk di kalangan dunia sekarang. Karena apa? Karena milenial ini melek akannya intelektual, teknologi maupun media sekarang. Bisa kita lihat juga akses media kan sekarang gampang diakses, sama politik sekarang ini bisa Bisa ya. Ya, politik sekarang ini politik milenial ini ya mereka pada Apa acuh tak acuh terhadap politik mungkin ya? enggak, mereka pada udah sadar Oh, pentingnya excited. politik. Karena kan kalau misalnya kita, betul kata saudara kita Penny, kalau misalnya kita salah memilih pemimpin, nanti yang rugi kita sendiri. Artinya udah ada kesadaran ya? Kesadaran dari milenialnya, karena kan yang biasanya kita pandang politik itu kotor, politik ini, tapi seiring perkembangan zaman sekarang kan teknologi mudah diakses, ini mudah ini, jadi para milenial itu tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bekerja, mana yang tidak. Jadi menurut saya kenapa tidak gitu, milenial itu mencoba ikut partisipasi dalam politik, dan itu harus, karena ya milenial ini kan sangat berpengaruh tadi itu yang saya bilang. Nah, kalau ini menurut Kak Uma nih, seberapa penting sih pemuda itu harus berperan di dunia politik? Apalagi Kak Uma kan seorang wanita juga udah lumayan berpengalaman juga, ikut dengan mungkin Jibakri ya 3 tahun. Nah, mungkin kalau Kak Uma melihatnya seberapa penting ini pemuda masuk ke dalam dunia politik nih? Harus penting, harus ikut berpartisipasi. Enggak perlu kita utarakan berapa persennya, karena masyarakat ini, pemuda khususnya tuh bisa tahu sekarang ini perkembangan zamannya seperti apa yang dibutuhkan pemuda masyarakat. Karena kan apalagi kita ini melek akannya teknologi, jadi kita bisa mengakses dikit-dikit viral gitu kan, bisa jalan. Kita misal masyarakat kayak bapak-bapak mengajukan proposal perbaikan, nggak diserap aspirasinya. Jadi inilah gunanya ini milenial tadi kan, kita gunakan HP kita
kita posting yang dengan bahasa yang bagus, kita viralkan keadaan kondisi ini. Jadi kan pasti didengar langsung kalau viral-viral itu kan sama pejabat kan. Nah, jadi pasti mereka yang udah duduk di wakil rakyat pasti mendengarnya dengan baik. Kalau saya ini Bang, kalau untuk sasaran ya Bang ya, seluruhnya Bang, seluruh masyarakat yang di dapil saya itu Bang. Baik itu, kan ada beberapa lapisan nih, baik itu pemuda, masyarakatnya juga. Kita itu bagaimana, ya ikhlas ya Bang, membantu kita nanti kan. Kita belum masuk masa kampanye tapi nanti masuk masa kampanye, tetap saya temui semuanya. Yang penting sekarang berbuat dulu lah. Sekarang ini belum masuk masa kampanye, kita berbuat dulu lah. Gitu Bang. Saya tidak mengajak milih saya, ini belum nih, masa kampanye belum soalnya. Ya pilih saja, iya. Yang penting pilih saja keluarganya, itu yang penting Bang. Karena kita tidak tahu Bang, ke depan itu kan saya kan jauh, gimana nanti keluarga terdekat itu Bang. Tolonglah pilih keluarga terdekatnya, pilihlah tetangganya. Nah itu Bang. Oke. Target suara berapa nih Bang? Mungkin udah punya targetnya? Kalau target, pasti udah ada pemetaan nih Bang. Sekarang kan walaupun masih cukup jauh nih, masih cukup lama lah, berapa bulan lagi ada Februari. Target suara berapa nih? kalau target suara saya Bang, jujur ya, sebenarnya tidak bisa sampaikan, tapi oke lah saya jujur. Saya target suara saya 5.000. 5.000, luar biasa. Berarti 5.000 itu bisa nama dikit lagi bisa dapat 2 kursi. Iya Bang, untuk kabupaten bisa Bang. Iya. Kita ini kan kadar partai. Jadi harus loyalitas terhadap partai. Jangan mementingkan diri kita sendiri Bang. Kita harus mementingkan partai ke depan Bang. Kalau kita bisa lebih banyak, kenapa tidak? Itu kan target, bisa melebihi target. Itu nanti kan ya Tuhan lagi membantu Bang. Kalau kita berusaha sudah, hasil akhir nanti itulah yang kita terima. Kalau sekarang nih mungkin untuk bisa duduk di parlemen nih Bang Kak, itu harus punya 3 hal ya menurut pengamat nih. Pertama modal sosial, modal politik, dan juga modal uang lah pasti. Nah kalau dari abang dan juga kakak nih melihat ini, tentu ketiganya ini cukup penting, walaupun ya ada yang cuma 2 yang punya atau cuma 1 yang punya. Kalau dari Kak Uma sendiri nih, dari 3 modal ini yang dimiliki gimana? Menurut saya modal yang saya milikin ini pertama yang tadi berdasarkan pengalaman, sama emang saya dari kecil emang suka ikut mama. Dulu kebetulan mama lama lurah. Lurah ya? Jadi tahu gimana sosok di bagian pemerintahan sama politik itu. Kebetulan saya dulu S1 di Universitas Jambi di ilmu politik. Jadi saya mungkin memiliki di tadi yang politiknya. Modal politik modal ya. Politik Udah settle modal politik. Udah siap tempur lah iya. gitu. Untuk ini udah melek lah dengan politik. Kadang politik apa yang dibutuhkan masyarakat, gimana pendekatannya. Kita emang benar-benar diajarin kan sama orang tua, sama Pak Bakri, jangan terlalu banyak janji sama bicara, kita buktikan aja. Jangan kita milih itu sosok pemimpin dari kerjanya, bukan dari nilai uangnya, dari mukanya, dari umurnya. Ya kita lihat kan mana kalau misal jadi terus mereka nggak bekerja, nggak usah dipilih lagi menurut saya kan. Kita coba yang lain, siapa tahu yang nanti yang kita pilih ini bisa bekerja gitu, karena kebanyakan mereka ini yang milih karena nggak ada pilihan. Nah, jadi berdasarkan pengalaman ya masyarakat cerita, jadi udah 2 periode atau 1 periode mau baik daerah provinsi kan, mereka nggak ada pilihan lagi untuk ini gitu, karena mereka yang cuma tahu caleg ini gitu, tapi mereka nggak kerja gitu. Yang harusnya di DPRD itu bisa ada bantuan, kenapa harus di pusat gitu, langsung ke pusat. Biasakan ada tahapan-tahapannya, tapi tetap kita serap dan kita bantu. Menurut saya sih. Ya, kalau Bang Penny gimana nih Bang? Modal ya. Ini modalnya agak rawan dikit nih. Iya. Modal Bang, tambahan lagi Bang, satu lagi Bang. Yang penting itu doa orang tua sama restu orang tua Bang. Itu yang modal paling penting ya. Itu modal pertama Bang, tambahan tadi Bang, jadi 4 ya. Itu yang sangat penting. Saya sudah punya modal itu sekarang. Yang kedua itu modal sosial Bang. Ya saya
Kalau untuk sosial mungkin bukan hanya 1 minggu 2 minggu ini yang sudah saya lakukan. Sudah dari tahun-tahun sebelumnya, Bang. Saya bergaul, gabung organisasi. Ya, di situ saya rasa saya sudah punya modal. Untuk modal uang nih, ya tidak bisa dipungkiri, Bang. Ini kan kita butuh tim untuk rokok, untuk kopinya paling tidak di posko, Bang. Itu kita memerlukan ini juga, walaupun tidak banyak. Ya mungkin dari beberapa caleg itu yang ekonominya sangat paling rendah mungkin saya, Bang. Baru selesai kuliah, lanjut kuliah, ya punya usaha kecil-kecilan kan, dan memberanikan diri untuk nyalek, Bang. Kalau untuk modal uang juga tidak terlalu banyak saya, Bang. Itu saya perlukan untuk saya keliling, ketemu masyarakat, beli minyak, tim di posko nanti. Itulah mungkin modal saya, Bang. Oke. Jadi mungkin gini ya, kalau sebagai seorang pemuda tentu modal uang itu kalah dengan iya, tetapi ada modal yang dimiliki oleh seorang pemuda, itu pemikirannya mungkin akan lebih jauh maju ke depan lagi seorang pemuda kan. Mungkin itu ya kalau dapat saya simpulkan tadi dari abang dan kakak. Nah, Kak, mungkin ini kita nggak punya banyak waktu lagi nih. Mungkin terakhir nih terkait dengan tema kita, Gen Z nyalek bisa apa sih? Bisa apa nih? Menurut saya Gen Z bisa nyalek ini bisa semua. Ya, bisa semua. Bisa semua karena kan umur kita tergolong masih muda, jadi kenapa kita selagi masih muda kita harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kita harus berani mencoba keluar dari zona nyaman. Jadi karena kita butuh regenerasi, kita tahu pemimpin kita dulu seperti apa. Jadi kita yang muda ini harus memperbaiki diri biar bisa lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Jadi menurut saya pemuda ini bisa, kenapa enggak? Iya. Oke, mantap. Dari Bang Penny gimana, Bang? Kalau saya ya, Gen Z nyalek bisa apa? Gen Z nyalek itu kita buktikan saja, kami bisa bekerja. Itu saja. Oke, luar biasa. Oke, Tribuners, itu tadi bincang santai kita dengan dua narasumber yang sangat luar biasa, muda, berprestasi, dan tentu memiliki pengalaman yang luar biasa di dunia politik. Walaupun masih muda, tetapi pengalamannya ya luar biasa juga. Nah, oke, Tribuners, mungkin cukup sekian dialog Pojok Tribun Jambi Politiktainment pada hari ini. Saya Danang Prianto mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber, Kak Uma dan juga Bang Benny. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.